Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan bagaimana caranya mengakses Proxmox via website. Pertama, pastikan dulu kamu ada koneksi internetnya dulu ya, karena dia harus terkoneksi internet jika IP kita tidak satu jaringan dengan IP server. Karena kenapa? Karena sebelum kita lakukan konfigurasi dari sisi Proxmox-nya, kita lihat dulu dari sisi topologinya dulu ya. Topologi server yang ada di sekolah. Bisa dilihat pada gambar, ini merupakan skema jaringan atau topologi yang digunakan di server sekolah, di mana ada satu server fisik yang nantinya diinstal OS Proxmox, OS virtualisasi. Kemudian OS fisiknya itu nanti di dalamnya ada OS virtual atau disebut juga dengan virtual private server. Pertama, bisa dilihat pada gambar bahwa si server fisik ini terhubung ke router ya sebagai gateway-nya, di mana IP gateway si server yaitu 172.30.40.50/26. IP servernya sendiri menggunakan IP 172.30.40.1/26. Agar si server ini satu jaringan atau satu network dengan si router, untuk interface-nya sendiri menggunakan adapter virtual bridge. Kan bisa dilihat ya, kalau 172 ini kondisinya menggunakan IP privat. Agar IP server ini bisa diakses dari jaringan manapun, Bapak konfigurasi NAT menggunakan IP publik yang terpasang di router. Jadi nanti kalau kamu akses via jaringan luar, aksesnya bukan ke IP privatnya, bukan ke 172, tapi mengakses ke IP yang publik routernya 202.182.59.147. Kalau misalkan aksesnya mau ke IP privat, berarti kamu harus satu network terlebih dahulu dengan server yang ada di sekolah. Intinya, sesuai dengan kondisi skema jaringan sekarang, IP servernya ini tuh Bapak NAT ke IP publik ya. Jadi misalkan ada yang mengakses ke IP publik 202.182.59.147, kemudian akan dialihkan atau diredirect ke si IP servernya yaitu 172.30.40.1. Jadi NAT-nya ini menggunakan berarti DST NAT atau Destination NAT yang bertujuan ke IP 202.182.59.147 akan dialihkan ke IP servernya 172.30.40.1. Ini berfungsi ketika kamu hanya memiliki satu IP publik saja, kemudian kepingin si servernya itu bisa diakses dari jaringan manapun. Intinya kan, kalau server ingin diakses di jaringan manapun, harus memiliki IP publik. Ya. Jadi nanti ketika kita mulai konfigurasi, sekarang Bapak kondisinya ada di tidak sama dengan jaringan sekolah, ya bisa dilihat di sini. Saya connect ke WiFi guru. Kalau kita coba lihat IP yang digunakan IP laptop Bapak, bisa dilihat IP-nya berapa? 10.213.150.167. Karena IP servernya 172.30.40.1, maka tidak satu network dengan IP laptop Bapak. Makanya dari itu, Bapak connect-nya nanti ke servernya ke IP publiknya. Berarti pertama kita pastikan dulu IP publiknya berjalan ya, dengan cara uji koneksi dengan melakukan perintah ping 20182.59.147. Setelah dipastikan uji koneksinya berhasil reply, kita langsung coba bagaimana caranya akses Proxmox atau menggunakan Proxmox. Yang sudah diinfokan sebelumnya, Proxmox ini ketika kita mau manajemen servernya atau PVS yang mau kita buat, mengaksesnya via web browser. Beda dengan VirtualBox atau VMware yang harus membuka aplikasinya. Di sini untuk Proxmox sendiri, untuk mengakses aplikasinya dengan mengakses via website atau via web browser.
Tentunya pertama kamu buka dulu web browsernya ya. Di sini Bapak pakai Google Chrome. Kemudian akses https://202.182.59.147. Untuk port Proxmox defaultnya itu 8006, tapi port ini sebenarnya bisa dirubah. Karena portnya belum Bapak rubah, tetap menggunakan default, jadi portnya 8006. Kemudian di enter. Nah, ditunggu proses loadingnya, nanti muncul your connection is not private. Kenapa? Karena HTTPS-nya belum diaktifkan atau server Proxmox kita belum menggunakan HTTPS. Untuk melanjutkan ke proses login akses aplikasi Proxmox-nya, kamu tinggal ketikkan advance, kemudian proses to 202.182.59.147. Tinggal kamu klik aja di proses to IP servernya. Tinggal diklik ya. Intinya gini deh, jika HTTPS-nya berjalan, ininya biasanya berwarna hijau. Kalau warnanya merah, not secure, berarti HTTPS-nya nggak berjalan. Setelah mengklik proses to IP server, nanti muncul tampilan login. Kemudian kamu tinggal masukkan username dan password server yang digunakan oleh server Proxmox yang akan kita coba akses. Di sini username-nya root, passwordnya kamu isikan passwordnya, nanti dikirim passwordnya, diinformasikan passwordnya secara personal. Realnya biarin aja Linux Spam Standard Authentication, language-nya bahasa Inggris aja, kalau udah klik login. Nah, kemudian di sini ada muncul lagi notifikasi no valid subscription. Kenapa muncul Windows pop-up no valid subscription? Karena Proxmox yang kita install ini belum ada lisensinya. Tapi diabaikan saja peringatan tersebut. Tampilan tersebut muncul karena Proxmox yang kita gunakan belum ada subscription-nya. Di mana subscription ini sejenis lisensi agar kita mendapatkan dukungan resmi dari Proxmox. Tetapi walaupun nggak ada lisensi resminya, tetap bisa digunakan. Namun ketika ada kendala atau ada masalah yang nggak dapat dukungan resmi dari Proxmox-nya, jadi kita harus mencari masalahnya sendiri. Gitu. Intinya diabaikan saja ketika ada perintah no valid subscription. Ini terkait dengan lisensi Proxmox-nya. Intinya sebenarnya Proxmox ini berbasis open source ya, jadi gratis. Yang tadi tampil itu hanya meminta dukungan ketika misalkan ada error ataupun apa. Ibaratnya tuh meresmikan lah bahwa Proxmox kita ini benar-benar ada lisensi dari Proxmox-nya. Di sini kita menggunakan Proxmox Virtual Environment versinya yang 62-4. Ini merupakan halaman utamanya dari aplikasi Proxmox ya. Di sini ada server view. Di sini ada data centernya. Di sini biasanya berkaitan dengan keterangan-keterangan. Ini ada server PVS yang ada di server kita. Ini storage yang digunakan di server kita. Di sini ada menu-menunya juga. Di bawah ada lognya juga.